1945 gitu ya, yang mengatakan bahwa bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota gitu ya, itu sebagai kepala pemerintah dipilih secara demokratis gitu ya. Itu di Undang-Undang Dasar 1945, dan itu adalah hasil amandemen undang-undang yang keberapa? Yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga ya, yang ketiga gitu. Undang-undang dasar itu sudah berapa kali diamandemen? Sudah 4 kali ya. Amandemen pertama tahun berapa? Tahun 2000. Amandemen kedua tahun berapa? Berapa kali? Sudah 4 kali ya. Tahun 99, 2000, 2001 dan 2002 gitu ya. Nah, kemudian landasan pelaksanaannya ini adalah tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Juju ya, itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang asalnya ini adalah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Kemudian diubah undang-undang itu menjadi Undang-Undang Nomor 8. Diubah lagi kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 10. Diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 gitu ya. Tidak diganti gitu ya, tapi diubah. Adanya penggantian undang-undang tersebut ataupun kemudian dasar pelaksanaannya ini menandakan adanya sistem yang berbeda juga gitu ya. Dulu kan sebelum ada amandemen undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 1945, di kita itu hanya melaksanakan pemilihan secara langsung ini, hanya kamu milih anggota Dewan Hukum, gaya presiden, sarang pemilihan bupati atau nabi gubernur atau nabi wali kota dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Nah, setelah reformasi 1998, amandemen Undang-Undang ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-4 tahun 2004 barulah kemudian diadakan pemilihan secara langsung dengan tujuan untuk memilih anggota legislatif, untuk memilih DPD dan memilih presiden. Jadi pemilu untuk memilih presiden pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun berapa? 2004 gitu ya. Baru dilaksanakan pada 2004. Nah, sedangkan pilkada kepala daerah pada waktu itu tidak ada pemilihan, apalagi pada masa Orde Baru. Kenapa? Semuanya ditunjuk dari pusat. Kata pusat Bupati Garut si A, ya sudah si A. Kata pusat Bupati Garut si B, ya sudah si B gitu ya. Jadi semuanya itu berdasarkan petunjuk ataupun penunjukan dari presiden. Nah, terjadi reformasi tadi itu ya, 2024 pemilihan presiden secara langsung gitu ya. Nah, kemudian untuk pemilihan gubernur juga pada saat itu asalnya ditunjuk, kemudian pada saat itu dipilih gitu ya. Tapi dipilihnya pada saat itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum oleh masyarakat. Baru pada tahun 2025, jadi
namanya karena teh gegeran bukan terang gegeran teh terangnya mun bahasa Sunda mah gegerannya. Jadi lamun ningali batur gitu ge urang ge hayang gitu ya. Karena presiden dipilih secara langsung, maka pilkada ge anu tadina ti dewan teh ayo we urang usulkeun, urang laksanakeun dipilih secara langsung sehingga mulailah pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada tahun 2005. Tapi yang menyelenggarakan pada saat itu masih salib ya, untuk sadayana serentak gitu ya. Di klaster, maksud di klaster teh tahun ayeuna Kabupaten Garut, tahun enjing Kabupaten anu dengan anu, provinsi anu dengan anu dan sebagainya. Nah, yang pertama kali menyelenggarakan pilkada pada saat itu adalah Kota Kutai Kertanegara ya pada 2005. Nah, setelah itu ya perkembangan dan sebagainya gitu ya. 2014 pilkada yang secara langsung itu ada undang-undang yang mana pilkada menyatakan akan dikembalikan ke DPRD lagi gitu ya. Kok bisa gitu ya, karena di Undang-Undang Dasar 1945 hanya dikatakan dipilih secara demokrasi. Yang namanya demokrasi bisa dipilih secara langsung ataupun kemudian dipilih tidak langsung. Benten sama pemilu, hari pemilu mah atau pemilihan presiden itu kata-katanya itu adalah dipilih langsung oleh rakyat gitu ya, sehingga ya sulit untuk mengubah pemilihan presiden dikembalikan lagi ke DPR atau ke MPR. Tapi kalau pilkada ini ada kemungkinan ya, karena bunyinya itu hanya demokratis. Nah 2014 itu sempat dikembalikan dengan adanya undang-undang ya. Tapi pada saat itu ditolak oleh masyarakat. Nah, ketika ditolak oleh masyarakat, kemudian muncullah peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada saat itu yang membatalkan bahwa pilkada itu oleh DPR gitu yang dibatalkan, tapi dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, dilakukanlah pada saat itu gitu ya, pilkada lagi oleh masyarakat dengan muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang tadi dirubah sampai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Tapi pelaksanaannya yaitu tidak serentak, masih klaster ya, digilir itu pelaksanaan nanti ke serentak gitu. Nah, kalau sekarang itu serentak, hartosna serentak dilaksanakan di sadayana kabupaten sareng dilaksanakan di sadayana provinsi. Jumlah provinsi di Indonesia ya seperti sadayana anu terang tuh. Hah? Aya tuh Kang coba digeser dulu Kang Salih. Slide. Nah, ini jumlah kalau saya dulu kan bahasa Inggris dulu. Saya ambil lagi. Akhirnya saya ambil S2 dan S3-nya di manajemen pendidikan. Saya sudah selesai. Terakhir saya ngajar di Unida. Saya alhamdulillah. Nah, saya ini orangnya agak sedikit nakal ya. Sehingga dari tahun 2004 saya itu sering keluar masuk rutan dan lapas. Tahu rutan? Rumah tahanan ya. Karena kenakalan saya sering keluar masuk rutan dan lapas itu lembaga pemasyarakatan. Bayangkan sampai sampai COVID sekitar tahun 2020-an. Sehingga saya sangat dikenal di lapas. Sampai di lapas mendirikan pesantren At-Tawbah. Pesantren At-Tawbah. Nah, kalau saya berkecimpung dengan hukum, akhirnya saya kuliah lagi di hukum. Di hukum ambil S2-nya. Alhamdulillah kemarin dapat IPK 3,92 cum laude. Tercepat kedua dan IPK-nya tertinggi kedua. Padahal saya lalu-lalunya SAG. Jadi alhamdulillah. Nah, semoga ini menginspirasi kalian ya. Jadi kalian yang berpikir belajar. Soal gelar itu nomor sekian. Saya jangan pakai gelar, cuma dikit aja baru saya betul-betul kita ya. Kalau kalian, kalau ada yang nanya nanti ke saya, dulu ada yang kerja di saya namanya Nova. Nanti ada makanya di sini. Nova itu pernah kerja di saya. Tapi nggak lama, cuma berapa bulan. Nah, dia rumahnya di sini kan. Nah itu, kalau nanya nama saya di kampung saya pakai gelar nggak bakal yang mikir. Soalnya, gitu. Jadi
itu sebagai sebuah kenalan aja. Jadi kalau saya di rumah dikenal nama saya, namanya Pak Cucu, dibilangin aja, bilang saya sertifikat, ya, pasti itu saya. Karena gelar itu dilibatkan, tapi itu dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. Saya bisa berdiri ya. Oke, mungkin kita mulai apa yang akan saya sampaikan tentang ya. Jadi sosialisasi pemilihan gubernur mungkin bisa merubah ya. Bisa lah. Biasanya saya nggak pernah bekerja lagi. Oke, sosialisasi ya pendidikan pemilih untuk pemilihan gubernur Jawa Barat. Karena saya di sini juga soal Jawa Barat. Kalau nanti saya tanya juga tentang bupati ya, karena ini Garut. Baik Bapak, izin wawancara. Pertanyaan pertama, Pak, apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Memang banyak tantangan ya, tapi tantangan yang paling ditanya yang terbesar ya, itu adalah kebosanan. Kebosanan masyarakat, walaupun sekarang kelihatannya pemilihan kan cuma 2 kali kan, tapi dalam tahun yang sama. Jadi imbas dari pemilu yang kemarin itu masih terasa sampai sekarang. Makanya, maaf nih. Karena kemarin itu kelihatannya banyak sekali yang melakukan politik uang. Sehingga ini sangat berpengaruh kepada masyarakat yang sekarang. Nah, dengan adanya politik uang itu, makanya kesadaran masyarakat untuk memilih dengan kesadaran pribadinya mulai menurun. Sehingga tidak jarang kalau saya sendiri ya, karena kebetulan saya juga pernah lama berkecimpung di penyelenggara, itu kalau ditanya tuh gimana pemilihan lawan Piro, nah itu tantangan sekali. Dan ini perlu sekali baik dari KPU juga Bawaslu itu melakukan pendekatan kepada mereka. Bagaimana ya mungkin bisa pendekatan agama, bisa pendekatan secara hukum ya, bahwa yang namanya politik uang itu nggak boleh gitu kan. Dari agama ya rasi wal murtasi pinar kan, dari hukum negara, hukum pemilu itu kan pidana. Artinya sosialisasi permasalahan yang begini itu harus ditingkatkan ya, kesadaran mereka bahwa pemilu itu pemilihan kepala daerah itu sangat penting demi kemajuan yang akan datang di daerahnya masing-masing. Pertanyaan kedua, bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya acara sosialisasi pada kali ini, Pak? Alhamdulillah ya, yang saya lihat ini banyak generasi Z ya. Jadi mereka itu adalah penerus generasi yang akan datang. Kalau saya kan mungkin dilihat dari usia ya, tapi itu yang sangat penting karena mereka akan meneruskan estafeta kepemimpinan di negara ini, walaupun di kepemimpinan yang sangat bawah. Sehingga mereka menyadari, dan semoga dengan diadakan sosialisasi terhadap anak-anak ini, mereka bisa memberikan ajakan pengaruh kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, ya, dengan kesadaran mereka yang menurut saya jiwanya masih bersih, masih suci, masih belum terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan material yang sesaat gitu ya. Itu mungkin yang bisa harapan saya. Baik, pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024, Pak? Pesan kepada masyarakat, mari kita datang ke TPS ya dengan kesadaran, tidak teriming-iming ya dengan embel-embel apapun, apakah itu paksaan, apakah itu embel-embel materi, tapi kita datang ke TPS dengan niat memilih pemimpin yang betul-betul sesuai dengan nurani. Karena mungkin ya kalau orang-orang agak sulit ya, tapi bisa nanya ke anak-anaknya bagaimana visi misi para calon gubernur ya, pada para calon pasangan gubernur dan wakilnya. Itu kan mungkin bisa dipelajari. Karena bagaimanapun visi misi itu adalah hutang mereka untuk program yang akan datang. Nah ini yang saya harapkan. Jadi semoga masyarakat di Jawa Barat itu menyadari bahwa yang nama Oh gitu. Baik Pak, izin wawancara. Ya. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024 ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan yang terbesar untuk menyambut pemilihan gubernur pada tahun 2024 mendatang ini
adalah yang pertama sosialisasi. Harus terus digencarkan kepada masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat pada bulan 2024 ini. Yang kedua adalah harus mengetahui calon-calon para pemimpin Jawa Barat ini, baik itu nomor urut, bahkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian lagi, terutama pada pemilih pemula, mereka belum mengetahui sadar atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, atas kemajuan atau keterwakilan hak suaranya bagi kemajuan Jawa Barat. Itu yang sangat penting, karena mereka belum memahami tentang hak dan kewajiban terhadap pemilihan umum. Maka harus ditegaskan, harus disebarluaskan tentang hak dan kewajiban mereka untuk menentukan Jawa Barat yang maju dan bersahaja. Itu. Baik, Bapak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya acara sosialisasi pada kali ini, Pak? Nah, ya. Alhamdulillah, saya sangat bergembira dan bahagia dengan adanya kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat dan Yayasan Asaripiah Tarogong Kidul Kabupaten Garut ini, yang menyelenggarakan tentang sosialisasi pendidikan terhadap pemilih, terutama pemilih pemula. Ya, pemilih pemula ini sangat bermanfaat sekali, sehingga mereka akan mendapatkan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, mereka bebas mempunyai hak untuk berpendapat. Itu. Ya. Dan terakhir, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024? Pesan untuk masyarakat dalam Pilkada tahun 2024 ini, mari kita bersama-sama menyukseskan pemilihan umum, memilih dengan hati yang bersih, tanpa ada paksaan, tanpa ada embel-embel yang lain, jelas memilih dengan hati dan nurani yang ikhlas, dan penilaian terhadap calon pemimpin Jawa Barat yang akan menjadikan Jawa Barat terus maju, memperhatikan rakyat Jawa Barat sejahtera. Itu saja. Baik, terima kasih. Sama-sama. Enggak.